Indonesia ke depan itu milik anak-anak muda. Karena itu pertama anak muda tentu harus mempelajari kembali nasionalisme dalam bentuk kekinian. Ya. Kemudian juga memiliki tanggung jawab dan jangan apatis terhadap negara ini. Karena suatu saat juga mereka yang akan mengelola negara ini. Jadi untuk anak muda, ayo kembali kita cintai negeri ini dengan cara-cara kekinian yang lebih produktif, sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia itu, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap melindungi kehidupan bangsa kita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Tentu anak-anak muda ini adalah elemen yang paling penting, dan karena itu saya berharap ini adalah momen bagi kita untuk kebangkitan anak muda menuju Indonesia emas pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek TV. Alhamdulillah kembali kita podcast kali ini bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, Bang Dr. Hendy Seyuti. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita besok kan hari kemerdekaan. Jadi kita mencoba menggali dari Ketua PM bagaimana mensyukuri kemerdekaan dan menyikapi sikap-sikap isu-isu kemerdekaan ini. Baik Bang, gimana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Walaupun hujan, tetap semangat. Siap. Suara agak sedikit hilang, masalah. Aman. Gimana Bang kita cara mensyukuri kemerdekaan ini Bang? Ya, jadi alhamdulillah kita nih diberikan kemerdekaan sudah 79 tahun. Ya, 79 tahun. Ini patut kita syukuri karena adalah nikmat terbesar. Sekarang bangsa-bangsa dunia pun sekarang kan banyak bangsa di dunia ini yang sekarang sedang berjuang juga untuk menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang bebas, menjadi negara yang maju. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menikmati 79 tahun, meskipun dengan ada hal yang harus kita terus perbaiki dari negara ini. Kira-kira salah satu cara bersyukurnya gimana tuh Bang buat rakyat Indonesia ini? Ya, ini adalah kesempatan emas. Jadi cara bersyukurnya semuanya kita seharusnya komitmen. Kita komit dengan apa niat founding fathers dulu mendirikan negara ini. Kita kembalikan ke pangkal jalan. Untuk apa dulu kita bersepakat untuk membantu Indonesia. Cita-cita besar, tentu memiliki cita-cita besar. Maka cara mengisinya ya kita wujudkan cita-cita besar para pendiri dan juga generasi-generasi sebelum kita terhadap negeri ini. Karena kita tahu salah satu yang membedakan Indonesia itu merdeka dengan negara-negara lain, kemerdekaan kita bukan hadiah, tapi adalah hasil dari perjuangan, bukan hasil perundingan, tapi hasil kekuatan militer, kekuatan politik, diplomat dan lain sebagainya. Ya Bang, sedikit soal isu ini Bang, soal isu IKN kan ada nanti hari kemerdekaan. Soal isu Paskibra kemarin tuh Bang, gimana tuh Bang? Jadi inilah kita juga sayangkan, saya kira terus terang saya melihat ini isu ini tidak relevan dan tidak substantif. Dan ya artinya sampai sekarang kita berpikir sebetulnya kenapa harus ada isu-isu yang sebetulnya tidak produktif di saat kita serius ingin membangun negara ini. Apalagi memulai peradaban baru Indonesia ini dengan upacara pertama kemerdekaan Republik Indonesia di IKN yang menjadi kebanggaan Indonesia. Tetapi saya kira dengan ada sedikit, saya katakanlah insiden kemarin itu, ada sebuah ugal-ugalan atau semacam apalah yang justru saya kira akan kontraproduktif dan bagaimanapun akan berpengaruh pada khidmatnya peringatan 17 Agustus, terutama upacara pertama pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di IKN ini, Ibu Kota Negara. Maka wajarlah ya, seperti kita ketahui banyak respon publik yang saya kira tidak ada pro kontra, tapi lebih banyak kontranya ini. Maka saya ingatkan kepada siapapun seluruh elemen bangsa ini, ya mari kita coba kembali ke cita-cita besar negara ini, cita-cita besar IKN itu. Jangan dinodai dengan hal yang bersifat sensitif, kemudian tidak produktif dan lain sebagainya.
Ya terus terang apalagi ini betul-betul membuat luka hati kaum muslimin yang memiliki kontribusi besar di dalam memerdekakan negeri ini. Sampai hari ini saya masih berpikir apa hubungannya lepas jilbab itu katakanlah begitu dengan prosesi pengibaran. Toh selama ini bagus-bagus saja. Iya. Mungkin harus kita berpikir bahwa beberapa prosesi upacara bendera justru dengan jilbab yang agak longgar ternyata tidak mengurangi khidmatnya, tidak mengurangi kecintaan mereka kepada Sang Saka Merah Putih, tidak mengurangi sakralnya upacara tersebut. Tapi kenapa hal yang bersifat kecil ini yang sekarang menyita perhatian kita? Maka ya saya mengharap ke depan para elemen bangsa ini cobalah membuat isu-isu itu yang justru membangun bangsa ini, branding bangsa ini semakin melompat jauh, produktif, jangan suruh ke belakang lagi. Karena isu jilbab ini kan udah lama, berapa pemerintahan sudah selesai dan sekarang alhamdulillah Polri bebas berjilbab, tentara boleh berjilbab, pramugari boleh berjilbab. Artinya jangan sampai ada lagi isu-isu mempertentangkan antara loyalitas pada negara dengan ketaatan kepada sebuah aturan agama. Saya kira udah selesai. Apalagi kita saya kira banyak orang sepakat dengan konsep Muhammadiyah bahwa Indonesia ini kan darul ahdi wa syahadah. Negara ini milik kita bersama karena kita perjuangkan atas dasar kesepakatan bersama. Karena itu harus kita isi secara bersama-sama. Maka saya heran juga ada orang yang mencoba mengambil isu-isu yang tidak produktif, tapi saya kira ini blunder. Mudah-mudahan pemerintah, presiden, dan siapapun yang menjadi penentu negeri ini segeralah ketepikan isu ini. Ayo kembali ke isu-isu yang lebih substansi. Misalnya gini, isu utama kita bagaimana memperkecil gap ketimpangan ekonomi. Bagaimana kita berpikir keras, membawa semua elemen bangsa memikirkan bagaimana pengelolaan ekonomi itu betul-betul sesuai dengan makna amanat konstitusi, yaitu untuk kesejahteraan bersama untuk rakyat Indonesia. Ini yang paling perlu. Maka keluarkan energi kita untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Belum lagi membangun masyarakat yang maju dan cerdas, yang mereka tidak hanya terjebak pada perdebatan-perdebatan yang sebetulnya tidak ada selesainya, hanya muter-muter di situ, sementara persoalan kita semakin besar. Maka perlu membangun masyarakat budaya, kultur dan karakter bangsa yang cerdas, yang rasional. Ini yang kerja keras kita. Dan barangkali juga bagaimana kita berusaha untuk memperkukuh kembali negara berkonstitusi ini, negara berlandaskan hukum ini kita jaga. Jangan sampai terjadi perebutan-perebutan kepentingan sehingga terganggu sistem bernegara yang taat pada konstitusi, taat pada hukum, sehingga kita terpecah-pecah. Nah, 3 agenda besar ini saya kira ini adalah agenda ke depan. Kalau memang kita ingin Indonesia emas, dan 17 Agustus hari ini adalah momen pertama kita menuju Indonesia emas dari IKN itu, langkah awal. Maka saya sangat prihatin dan sangat menyesali ada orang-orang pihak yang kurang cerdas dalam mengelola negara ini. Jadi kalaupun itu dari katakanlah lembaga-lembaga tertentu, saya kira klarifikasi saja dan mulai berpikir cerdas. Dosa umat Islam, orang Indonesia sudah cukup pintar. Dan coba bayangkan, kan blunder jadinya kan? Benar sekali. Sehingga mestinya pemerintah, terutama Presiden Jokowi, mestinya mengharapkan semua ekspektasi, semua harapan terhadap Indonesia baru itu di IKN. Tapi sekarang mohon maaf bisa jadi orang antipati terhadap niat besar ini. Tapi saya kira ini masih belum terlambat. Sehingga isu-isu agama ini sudah selesai ini. Jangan lagi merasa cinta Indonesia akhirnya mengganggu hal yang sudah sensitif, itu tidak benar. Coba bertarung kita membuat ide gagasan bagaimana lompatan besar untuk negara ini maju sesuai cita-cita menuju Indonesia emas ini. Dan ini adalah momen 17 Agustus sekarang adalah momen karena upacara pertama di lambang kedikdayaan Indonesia ke depan itu di IKN. Saya kira begitu Pak Dede. Siap. Kira-kira anak muda lah untuk mengisi kemerdekaan ini apa aja kira-kira? Ya, saya kira bangsa ini untuk milik anak muda lah. Saya selalu sampaikan Indonesia ke depan itu milik anak-anak muda. Karena itu pertama anak muda tentu harus mempelajari kembali nasionalisme dalam bentuk kekinian.
kemudian juga memiliki tanggung jawab dan jangan apatis terhadap negara ini, karena suatu saat juga mereka yang akan mengelola negara ini. Jadi untuk anak muda, ayo kembali kita cintai negeri ini dengan cara-cara kekinian yang lebih produktif, sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan tujuan kemerdekaan Indonesia itu, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap melindungi kehidupan bangsa kita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Tentu anak-anak muda ini adalah elemen yang paling penting, dan karena itu saya berharap ini adalah momen bagi kita untuk kebangkitan anak muda menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Misi kemerdekaan ya. Ini harus kita isi. Jangan sampai negeri ini diatur dengan cara yang tidak disepakati secara bersama dahulu, sehingga itu namanya melenceng. Maka inilah momen kita untuk kembali ke pangkal jalan, taat pada konstitusi, dan kita pegang cita-cita founding fathers kita, sehingga negeri ini betul-betul bermanfaat untuk semualah pada masa yang akan datang. Alhamdulillah. Mungkin ada ini Bang Hendy Setiaudi, closing statement lah buat kemerdekaan ini. Silakan. Ya, sekali lagi ini adalah momen lompatan besar untuk Indonesia ke depan, untuk mewujudkan negara yang dihargai, yang bermartabat, disegani, sekaligus mampu melindungi seluruh elemen bangsa agar kokoh, tidak terpecah. Dan karena itu mari kita bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Dirgahayu Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bang Hendy Setiaudi. Sukses koruptor. Terima kasih. Baik, Sobat Neomek, podcast kali ini disponsori oleh Butik Umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.